Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Fatwa Fatimah Nur Saada MPD selaku dosen mata kuliah Statistika Dasar, dan juga kepada teman-teman semua kelas R3E. Puji dan syukur kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Terkhusus untuk kelompok keempat, kita sangat bersyukur kembali karena kita masih diberi kesempatan hari ini untuk melakukan presentasi. Nah, sebelum kita memulai presentasi kali ini, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Binsar Saragih sebagai moderator, dan rekan saya ada Indah Lestari, ada Marta Olivia, dan ada Nanda Tajkia. Oke, materi kita hari ini mengenai ukuran pemusatan, ukuran sebaran, dan ukuran data kelompok. Nah, baiklah, untuk penjelasannya, materi pertama itu akan dijelaskan oleh Indah Lestari. Kepada Indah Lestari, saya persilahkan. Ukuran pemusatan untuk data berkelompok. A. Rata-rata hitung, MEAN. MEAN adalah rata-rata matematika sederhana dari sekumpulan dua atau lebih bilangan. MEAN menunjukkan distribusi nilai yang sama untuk kumpulan data tertentu. Jika data sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka data tersebut akan berbaur sehingga keaslian data itu akan hilang, bercampur dengan data lain menurut kelasnya, yaitu setengah dari jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas interval. Perhitungan data MEAN kelompok dapat dicari dengan rumus X bar atau MEAN sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Di sini ada contoh 2.21, yaitu misalkan upah karyawan per bulan dalam ribuan rupiah, dan F adalah banyaknya karyawan yang menerima upah X yang disusun pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tabel 2.20 frekuensi upah karyawan. Di sini ada nilai dan juga frekuensinya. Nilainya 50 sampai 60, frekuensinya 8, 61 sampai 71 10, 72 sampai 82 16, 83 sampai 93 15, 94 sampai 104 10, 105 sampai 115 8, dan 116 sampai 126 3. Dan untuk menjawabnya, kita bisa buat terlebih dahulu tabel penolong statistik deskriptif, yaitu ada nilai frekuensi XI dan F kali XI. Nilai 50 sampai 60, frekuensinya 8, XI-nya yaitu 55 didapat dari nilai tengah 50 sampai 60, atau bisa juga dicari dengan 50 tambah 60 dibagi 2 dan akan menghasilkan 55. FI kali XI-nya yaitu 440 didapat dari F dikali XI yaitu 8 dikali 55 menghasilkan 440. Begitu juga dengan data di bawahnya. Dan frekuensinya kita jumlahkan sehingga dapat nilai 70, dan FI kali XI-nya juga dijumlahkan didapat 5885. Yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus MEAN atau rata-rata. Rumus MEAN atau rata-rata yaitu sigma FI kali XI per sigma FI. Kita masukkan yaitu 5885 dibagi 70. Hasilnya 84.070. Jadi rata-rata upah karyawan per bulan adalah Rp84.070. Yang B ada median atau ME. Median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data, yaitu jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau yang terbesar sampai yang terkecil, nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyaknya pengamatan genap. Untuk data yang berkelompok, nilai median dapat dicari dengan interpolasi yang rumusnya adalah sebagai berikut. Me atau median sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurang FK per F, di mana B adalah tepi batas bawah kelas median, P adalah panjang interval kelas median, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, F frekuensi kelas median, dan N jumlah seluruh frekuensi.
Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh 2.22. Diketahui data tabel distribusi frekuensi di bawah ini yang menyajikan kelas interval frekuensi dan frekuensi kumulatif. Kelas interval 31 sampai 40 frekuensinya 1, frekuensi kumulatifnya 1. Kelas interval 41 sampai 50 frekuensinya 2, frekuensi kumulatifnya 3. Nah, 3 ini didapat dari frekuensi kumulatif sebelum, yaitu 1, dan ditambah dengan frekuensi datanya, yaitu 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Begitupun juga dengan data di bawahnya. 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 tambah 15 sama dengan 23, 23 ditambah 20 sama dengan 43, 43 ditambah 25 sama dengan 68, dan 68 ditambah 5 sama dengan 73. Didapat yaitu frekuensinya 73. Berdasarkan tabel di samping, kelas medianya adalah, nah ya, kita cari tahu dulu letak kelas medianya ada di mana, yaitu dengan rumus frekuensi per 2. Jadi 73 per 2 yaitu 36,5. Angka 36,5 terletak di kelas interval ke-5. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada di letak 71 sampai 80. Didapat B-nya 70,5, yaitu dari tepi batas bawah kelas medianya 71 dikurang 0,5, jadi 70,5. P-nya 10. P itu panjang interval kelas median, yaitu dari data 71 sampai 80. F-nya itu 23. F itu kan tadi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, itu di atasnya 43 ya, 23. Lalu ada F-nya, frekuensi kelas medianya yaitu 20, dan N-nya atau jumlah seluruh frekuensinya 73. Jadi kita masukkan rumusnya, median sama dengan B tambah P dikali setengah N kurang FK per F, yaitu 70,5 ditambah 10 dikali setengah 73 dikurang 23 per 20 sama dengan 77,25. Materi selanjutnya adalah modus atau MO. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel suatu populasi dalam statistika. Apabila data sudah dikelompokkan dan disajikan dalam tabel diatribusi frekuensi, maka dalam mencari modus digunakan rumus seperti ini. MO sama dengan B plus P, B1 per B1 plus B2, di mana B kita ketahui tepi batas bawah kelas modus, P panjang kelas atau interval, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi satu kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Di sini dapat kita lihat bersama-sama ada contoh soal distribusi frekuensi yang kita harus disuruh menentukan kelas modusnya. Berdasarkan tabel di atas didapat B1 itu dapat dari 25 dikurang 20 sama dengan 5. B2 nya 25 dikurang 5 sama dengan 20. B nya 80,5. 80,5 itu kita dapat dari 81 dikurang 0,5. P-nya itu 10. Dari 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi, MO-nya sama dengan B plus P, B1 per B1 plus B2. MO sama dengan 80,5 plus 10, 5 per 5 plus 20 sama dengan 82,5, sehingga modusnya adalah 82,5. Selanjutnya adalah ukuran letak untuk data berkelompok. A. Kuartil atau key. Kuartil adalah salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah atau Q1 merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data.
kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 25% dari bawah pada kelompok data. Kuartil kedua atau Q2 adalah median data yang menanda 50% data atau membagi data menjadi dua. Kuartil ketiga atau kuartil atas adalah Q3, adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dalam kelompok data. Dapat kita lihat rumus untuk mencari nilai kuartil untuk data yang telah dikelompokkan dalam diatribusi frekuensi adalah QI sama dengan B plus I per 4N dikurang FK per F. Yang kita ketahui Q itu adalah kuartil ke I itu adalah 1, 2, 3. B adalah batas bawah kelas kuartil ke I. P adalah panjang interval atau kelas kuartil ke I. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. F adalah frekuensi kelas kuartil ke I. N adalah banyaknya data atau jumlah seluruh frekuensi. Bisa kita lihat bersama-sama, di sini sudah diberikan contoh soal yang dimana kita harus mencari letak dan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data distribusi frekuensi. Tabelnya sebagai berikut, yang dimana kelas intervalnya 31 dikurang 4, F-nya 1, FK-nya 1, 41 sampai 50, F-nya 2, FK-nya 3, 51 sampai 60, F-nya 5, FK-nya 8, dan kelas interval lainnya. Berdasarkan tabel di atas, didapat letak Q1-nya yaitu I per 4 dikali N sama dengan 1 per 4 dikali 80 sama dengan 20. Letak Q2-nya 2 per 4 kali 80 sama dengan 40. Letak Q3-nya 3 per 4 dikali 80 sama dengan 60. Untuk itu Q1 sama dengan I sama dengan 1, FK-nya 8, B-nya 6,5, P-nya 10, F-nya 15, N sama dengan 80. Jadi Q1-nya dapat kita hitung sama dengan 60,5 ditambah 10 dalam kurung 20 dikurang 8 per 15 sama dengan 68,5. Untuk Q2-nya I sama dengan 2, FK 23, B-nya 70,5, P-nya 10, F-nya 20, N-nya 80. Yang dapat kita hitung Q2-nya sama dengan 70,5 ditambah 10 dalam kurung 40 per 23 per 20 sama dengan 79. Untuk Q3-nya adalah I sama dengan 1, FK-nya sama 43, B sama dengan 80,5, P-nya sama dengan 10, F-nya sama dengan 25, dan N-nya adalah 80, yang dimana hasil Q3 sama dengan 80,5 plus 10 dalam kurung 60 kurang 23 per 25 sama dengan 87,3. Selanjutnya adalah desil atau D. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Jika kelompok suatu data dapat dibagi menjadi 10 bagian yang sama, didapat 9 pembagi dan tipe pembagi disebut desil. Mencari desil terbentuk data terkelompok, dibuat susunan data distribusi frekuensi terlebih dahulu supaya mempermudah perhitungan. Proses pencarian desil hampir sama dengan proses mencari kuartil. Bedanya, kalau kuartil mencari nilai yang membagi data kelompok dalam 4 bagian yang sama, sedangkan desil mencari nilai yang membagi data kelompok dalam 10 bagian yang sama. Caranya, urutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai dengan data terbesar atau sebaliknya. Rumus untuk mencari desil yaitu DI sama dengan B plus P dikali IN per 10 min FK per F, di mana DI-nya adalah desil ke I. I-nya angka 1, 2, 3 sampai dengan 9. B-nya batas bawah kelas DI.
P-nya panjang kelas DI. FK-nya jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas DI. F-nya frekuensi kelas DI. Contohnya, tentukan desil D2 pada tabel di bawah ini. Diketahui ada nilai dan frekuensinya. Nilai di sini dari 22 sampai dengan 77, ada 7 kelas. Untuk frekuensinya ada 3, 5, 8, 12, 15, 10, dan 7. Jumlah keseluruhannya ada 60. 60 juga termasuk banyaknya data atau N. Sebelum masuk rumus, kita perlu mencari FK-nya terlebih dahulu. Untuk kelas pertama, FK sama dengan frekuensi kelas pertama, yaitu 3. Untuk kelas kedua dan selanjutnya, frekuensi yang sudah diketahui ditambah frekuensi kumulatif yang sudah diketahui ditambah frekuensi kelas tersebut. 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 ditambah 8 sama dengan 16, 16 ditambah 12 sama dengan 28, 28 ditambah 15 sama dengan 43, 43 ditambah 10 sama dengan 53, 53 ditambah 7 sama dengan 60. Lalu kita cari letak D2-nya. D2 sama dengan I per 10 dikali N. I-nya 2, N-nya 60. Maka 2 per 10 dikali 60 sama dengan 12. Kita cari letak D2-nya ini 12. Maka dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Yang mencakup angka 12 yang mana? Yaitu di kelas ketiga. Di frekuensi kumulatif 16. Lalu setelah itu baru kita mencari D2-nya. D2 sama dengan B dikali D2 ditambah P dikali 2 per 10N min FK D2 per F D2. B di sini batas bawah kelas D2, maka 38 dikurang 0,5 sama dengan 37,5. P di sini panjang kelasnya ada 8. Terus 2 per 10 dikali N sudah dicari, yaitu 12. Untuk FK D2 pada rumus yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas D2, yaitu 8. Untuk FD2 frekuensi kumulatif kelas tersebut 8. Maka 37,5 ditambah 8 dikali 4 per 8 sama dengan 41,5. Desil jadi desil D2 yaitu 41,5. C. Persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Untuk mencari nilai persentil untuk data yang telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi adalah PI sama dengan B plus P dikali IN per 100 min FK per F, di mana PI adalah persentil ke I adalah 1, 2, 3 sampai dengan 99, B-nya adalah batas bawah kelas, P-nya panjang kelas, FK-nya frekuensi sebelum kelas PI, F-nya frekuensi kelas PI. Contoh, cari letak dan nilai P30 dari data berikut. Di data tersebut yang sudah diketahui yaitu nilai dan frekuensinya. Nilai di sini dari 11 sampai dengan 76. Ada 6 kelas. Untuk frekuensi ada 12, 15, 30, 24, 10, dan 9. Jumlah keseluruhan frekuensi ada 100. 100 ini juga termasuk N. N yaitu banyaknya data. Sebelum masuk ke rumus, kita perlu mencari FK-nya terlebih dahulu. Untuk kelas pertama, FK sama dengan F atau frekuensi kelas tersebut, yaitu frekuensi kelas pertama 12, maka frekuensi kumulatifnya 12. Untuk kelas kedua sampai dengan kelas selanjutnya, FK ditambah frekuensi kelas tersebut. 12 ditambah 15 sama dengan 27, 27 ditambah 30 sama dengan
57 ditambah 24 sama dengan 81. 81 ditambah 10 sama dengan 91. 91 ditambah 9 sama dengan 100. Lalu baru kita cari letak P30-nya. Rumusnya I dikali N per 100. I-nya 30, N-nya per 100. Maka 30 per 100 dikali 100 sama dengan 30. Kita lihat letak 30 tuh ada di mana? Ada di kelas ketiga. Kenapa di kelas ketiga? Karena 30 ini berada di frekuensi kumulatif 57 di antara situ. Kalau misalnya untuk frekuensi 12 sama 27 masih kurang kan 30. Maka ada di kelas ketiga. Setelah itu nyari nilai P30. P30 sama dengan B ditambah P dikali 30 per 100 kali N min FK per FP. D-nya di sini untuk kelas ketiga yaitu 33 dikurang 0,5 sama dengan 32,5. P-nya dari 11 sampai dengan 21 yaitu ada 11. P-nya itu panjang kelas. FK-nya di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas P30 yaitu 27. F-nya di sini frekuensi kelas P30 yaitu 30. Maka jumlahnya. Pada slide ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Yang pertama ada jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil untuk sekelompok data. Rumusnya R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Contohnya, tentukan range dari tabel di bawah ini dengan menggunakan dua cara. Pada tabel diketahui interval dan frekuensinya. Intervalnya dari 55 sampai dengan 100. Ada 5 kelas. Frekuensinya ada 10, 5, 8, 7, dan 4. Nah, penyelesaiannya ini menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita mencari nilai tengah kelas pertamanya dahulu. Nilai tengah kelas pertama yaitu 55 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 57,5. Lalu cari nilai tengah kelas terakhir. 95 ditambah 100 dibagi 2 sama dengan 97,5. Maka R-nya sama dengan 97,5 dikurang 57,5 sama dengan 40. Cara yang kedua, kita cari tepi bawah kelas pertamanya dulu. 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Tepi atas kelas terakhir 100 ditambah 0,5 sama dengan 100,5. Maka R-nya 100,5 dikurang 54,5 sama dengan 46. Dari kedua cara tersebut memiliki hasil yang berbeda, tetapi diharapkan dapat menggambarkan perkiraan rentang dari data tersebut. Yang B, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusnya SR sama dengan 1 per N dikali sigma FI dikali mutlak XI min X. Keterangannya SR sama dengan adalah simpangan rata-rata, N adalah banyaknya data, FI adalah frekuensi kelas KI, XI adalah titik tengah kelas KI, X adalah rataan hitung. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut ini. Dari data diketahui X dan F-nya. X-nya 4, 5, 6, dan 7. F-nya 3, 8, 10, dan 4. Untuk penyelesaiannya, kita jumlahkan keseluruhan frekuensinya
X-nya terlebih dahulu. 3 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 25. Setelah itu kita cari X dikali F-nya. 4 dikali 3 12, 5 dikali 8 40, 6 dikali 10 60, 7 dikali 4 28. Dijumlahkan. Jadi hasilnya 140. Setelah itu kita cari nilai mutlak SI min X. X di sini belum kita ketahui, jadi kita cari dulu. X sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 140 dibagi 25 sama dengan 5,6. Baru kita kurangkan dengan XI-nya. 4 dikurang 5,6 sama dengan min 1,6. Karena ini nilai mutlak maka jadi positif 1,6. 5 dikurang 5,6 sama dengan 0,6. 6 dikurang 5,6 sama dengan 0,4. 7 dikurang 5,6 sama dengan 1,4. Setelah itu kita cari F dikali nilai mutlak XI min X. F-nya 3 dikali 1,6 sama dengan 4,8. 8 dikali 0,6 sama dengan 4,8. 10 dikali 0,4 sama dengan 4,0. 4 dikali 1,6 sama dengan 5,6. Dijumlahkan seluruhnya menjadi 19,2. Baru kita masukkan ke dalam rumus SR-nya. SR sama dengan 1 per N dikali sigma FI dikali XI dikali nilai mutlak XI min X sama dengan 1 per 25 dikali 19,2 sama dengan 0,77. Jadi hasil dari SR atau simpangan rata-rata adalah 0,77. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai varian. Mungkin teman-teman sudah memahami apa itu varian. Nah, di sini saya akan menjelaskan varian supaya teman-teman semua mengerti ya tentang varian. Nah, untuk varian adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Nah, untuk rumusnya kita dapat merumuskan sebagai S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang rata X kuadrat per N dikurang 1. Atau dapat juga dirumuskan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang rata X kuadrat dikurang N. Nah, untuk keterangan rumusnya dapat kita menerangkan sebagai berikut dengan S kuadrat atau sigma kuadrat sama dengan varian atau ragam. Untuk N adalah banyaknya data dan untuk FI adalah frekuensi kelas I, untuk XI adalah titik tengah dari kelas ke-1. Nah, untuk rata X itu adalah retaan hitung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simpangan baku. Mungkin simpangan baku ini teman-teman juga udah mengerti dan sudah paham karena simpangan baku ini sudah dijelasin oleh kelompok yang sebelumnya, kelompok 3. Dan di sini saya cuma memperjelas kembali supaya kita sama-sama mengingat tentang simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku ini adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data atau ukuran penyimpanan dari mean atau rata-ratanya. Nah, untuk rumus simpangan baku ini hampir sama dengan rumus varian. Cuman yang membedakan rumus itu adalah bahwa rumus varian itu S-nya itu memiliki pangkat tapi tidak memiliki akar. Sedangkan yang rumus simpangan baku S-nya tidak memiliki pangkat tapi memiliki akar. Nah, di sini saya akan menjabarkan perumusan dari simpangan baku. Rumus simpangan baku itu adalah S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang rata X kuadrat per N dikurang 1, atau sigma sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang rata X kuadrat per N. Nah, untuk keterangan dari rumus ini adalah sebagai berikut dengan S atau sigma itu adalah simpangan baku, dan untuk N itu adalah banyaknya data, dan untuk FI itu adalah frekuensi kelas KI, dan untuk XI itu adalah titik tengah kelas ke-1, dan untuk rata X itu adalah retaan hitung.
Nah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal ini mengenai varian dan simpangan baku. Dan di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan dari contoh soal itu. Nah, untuk soalnya, hitunglah varian dan simpangan baku dari data berikut yang diketahui rata X-nya sama dengan 59. Di bawah ini juga sudah ada tabel distribusi frekuensinya. Dan untuk nilainya ada 4650, 5155, 5660, 6165, 6670. Untuk frekuensinya ada 3, 6, 7, 10, dan 4. Jumlah frekuensinya ada 30. Dan di bawahnya juga sudah ada tabel juga. Tabel dari nilai-nilainya sudah ditentukan, tapi tentunya kita harus tahu bagaimana cara menentukan nilai tersebut. Dan untuk nilai XI, cara menentukan nilai XI itu sangat gampang dan mudah. Kita lihat dari nilai variabel. Variabel pertama itu ada 4650. 4650 kita jumlahin. Setelah kita jumlahin, kita bagi 2. Dan kita coba untuk yang pertama. 46 ditambah 50 sama dengan 96. Nah, jadi 96 dibagi 2. Nah, 96 dibagi 2, 48. Lalu ada 51 ditambah 55, hasilnya 106. Dibagi 2, hasilnya 53. 56 ditambah 60, hasilnya 116. Dibagi 2, hasilnya 58. Dan 61 ditambah 65 sama dengan 126. Dibagi 2, hasilnya 63. Dan 66 ditambah 70, hasilnya 136. Dibagi 2, hasilnya 68. Selanjutnya ada FI. FI itu adalah frekuensi, dan frekuensinya sudah ditentukan. Frekuensinya ada 3, 6, 7, 10, dan 4. Jumlah frekuensinya ada 30. Kemudian ada XI. XI dikurang rata X. Nah, rata X-nya sudah diketahui, yaitu 59. Dan XI-nya sudah diketahui juga. Dan kita cuma mengurangi XI dengan rata X. Dan X-nya, XI yang pertama itu ada 48 dikurang 59, hasilnya min 11. 53 dikurang 59, hasilnya min 6. 58 dikurang 59, hasilnya min 1. 63 dikurang 59, hasilnya 4. 68 dikurang 59, hasilnya 9. Jadi kemudian ada XI dikurang rata X kuadrat. Nah, jadi untuk XI dikurang rata X-nya kan sudah diketahui dan sudah ada nilainya. Jadi kita pangkatin, kita kaliin. Min 11 dikali min 11 hasilnya 121. Min 6 dikali min 6 hasilnya 36. Min 1 dikali min 1 hasilnya 1. 4 dikali 4 hasilnya 16. 9 kali 9 hasilnya 81. Dan kemudian ada FI dikali XI dikurang rata X kuadrat. Dan untuk FI itu adalah frekuensi, dan frekuensinya sudah ditentukan. Dan untuk XI dikurang rata X kuadrat sudah diketahui nilainya. Jadi kita masukin aja lalu kita kalikan. Untuk FI itu ada 3 dikali 121. Nah, 3 dikali 121 hasilnya 363. 6 dikali 36 hasilnya 216. 7 dikali 1, 7. 10 dikali 16 hasilnya 160. 4 dikali 81 hasilnya 324. Nah, oke. Jadi yang ditanya itu dari soal adalah varian dan simpangan baku. Dan untuk jawabannya nanti kita selesain. Jawabannya varian. Untuk pertama kalinya kita mencari varian. Rumus varian itu adalah S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang rata X kuadrat per N. Nah, untuk FI dikali XI dikurang rata X kuadrat sudah ditentukan nilainya. Dan jumlah nilai FI dikali XI dikurang rata X kuadrat itu hasilnya itu jumlahnya itu 1070. Nah, 1070.
Dan untuk N itu adalah frekuensi. Nah, cuma banyaknya data gitu. Frekuensinya ada berapa? 30. Dan kita masukin aja nilainya. S kuadrat sama dengan 1070 dibagi 30 sama dengan S kuadrat sama dengan 35,67. Jadi hasilnya untuk varian itu, hasilnya itu adalah S kuadrat sama dengan 35,67. Selanjutnya ada simpangan baku. Dan untuk simpangan baku ini yaitu pakai rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, untuk S kuadrat sudah ditentukan dari nilainya. Nilai S kuadrat itu adalah 35,67 dan itu kita akarkan. Kita masukin nilainya. S sama dengan akar dari 35,67. Jadi akar dari 35,67 itu adalah S sama dengan 5,97. Oke. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga presentasi dan penjelasan hari ini dapat dipahami dan dapat mengerti buat teman-teman semua, terkhusus untuk kelas R3E. Dan apabila ada kesalahan dari perkataan dari penjelasan kami mohon maaf. Dan untuk soal ada di slide terakhir, teman-teman bisa lihat. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.